Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang lagi di channel Koko Jersey. Buat yang baru pertama kali hadir, Koko minta tolong untuk waktunya sedikit saja untuk klik tombol merah di bawah yang ada tulisan subscribe-nya supaya saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini lagi. So, konten kali ini adalah konten opini yang mau saya lanjutkan lagi gitu ya, setelah ya beberapa video saya dipakai di Shopee video untuk jualan barang-barang KW gitu ya. Ya mungkin nanti kalau ada teman-teman yang paham di bidang hukum bisa DM ke saya, kita bisa bekerja sama gitu untuk memberantasnya gitu ya. Tapi kembali lagi ke topik yang ingin saya bahas. Di detik ketika video ini dibuat, PSSI sedang membuka tender untuk sponsorship aparel timnas yang menyediakan perlengkapan-perlengkapan untuk timnas, baik itu perlengkapan tanding, seragam tanding, dan lain-lainnya, yang mana sebelumnya dipegang oleh brand Mills. Siapapun yang memenangkan tender nanti, baik itu Mills lagi atau brand lainnya, Koko di sini sudah merangkum 7 hal, yang mana 7 hal ini saya rangkum dari hasil pemikiran sendiri dan hasil perbincangan dengan beberapa kolektor lainnya gitu. Yang mana menurut saya, jika 7 hal ini diperbaiki, percayalah, brand ini akan semakin dicintai oleh supporter dan para kolektor di jersey timnas. So, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu perihal harga nih, Sobat Jersey. Untuk harga tentu selalu menjadi perdebatan gitu ya, tapi di sini bukan harga keseluruhan yang ingin saya bahas, yaitu harga untuk grade yang di bawahnya nih, Sobat Jersey. Oke, kalau fine, kalau yang player isu menggunakan bahan rajut, menggunakan teknologi A, B, C, D, E, ya wis lah, sudah pasti mahal. Karena menggunakan peribahasa bahasa Jawa gitu ya, ono rego, ono rupo. Ada harga, ada juga barangnya. Tapi di sini yang ingin saya sentil adalah harga untuk grade yang di bawahnya, yaitu katakanlah grade replika ataupun supporter version. Kalau bisa nih, jangan terlalu mahal seperti yang sudah terjadi gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tentu akan sulit bagi brand untuk bersaing dengan produk KW jika harganya itu tidak terjangkau oleh masyarakat. Kalau kata teman saya gitu ya, wah mereka mah ya keluarin produk yang di bawahnya gitu, tapi harganya juga memaksa orang-orang untuk membeli produk KW. Jadi ya seolah-olah menjadi kontraproduktif begitu. Jadi ya pada akhirnya untuk produk yang grade di bawahnya itu ketimbang kejar margin untung yang besar, mending kejar kuantitas saja. Karena sudah pasti deh, jualan timnas itu sudah pasti harus bakalan akan untung pasti, dan mengingat berapa banyaknya antusias masyarakat itu yang harus dipertimbangkan perihal harga ya. Lalu lanjut poin kedua gitu ya, jangan terlalu banyak jualan gimmick. Gimmick yang saya maksud ini ya gimmick apalagi gitu ya, kita bilang katakan berupa box set, berupa sertifikat keaslian yang ada tanda tangan ketua federasi gitu ya. Yang mana menurut saya itu menjadi branding politik tersembunyi gitu. Jadi ya agak gimana ya? Kalau saya pribadi, saya sudah berkali-kali menjelaskan di video bahwasanya box set itu bagi saya kayak nggak ada guna begitu. Termasuk ya yang namanya sertifikat keaslian itu, apalagi dengan tanda tangan ketua federasi, seolah-olah ya jadi amat sangat politis nuansa baju yang dipresentasikan ke supporter begitu. Dan berbicara soal gimmick, termasuk juga gimmick perihal ya katakanlah anti UV apa gitu. Kalau memang mau gimmick gitu ya, yang teknis lah, yang benar-benar bisa diterima akal gitu. Kalau cuman masalah anti UV gitu ya, terpaksa saya harus membahas sedikit melalui sudut pandang fisika, yang mana menjadi expertise saya, keahlian saya nih gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman juga yang dulu jurusan IPA, kita harus mengingat cahaya itu ada dualisme. Bukan dualisme politik ya gitu ya, tapi dualisme berupa bagaimana sifat cahaya menjadi berupa sebuah gelombang, yang mana dan satu lagi berupa partikel. Oke? Ya katakan ini saya pakai baju lengan pendek nih. Ya anti UV-nya ya sampai ini doang gitu loh, dan baju apapun yang kalian pakai menutup kulit itu sudah pasti anti sinar UV. Tolonglah jangan pakai gimmick-gimmick yang menipu begitu. Kalau katakan seperti Ultra Wave dari Puma gitu yang
bajunya waktu itu saya coba tumpuk sampai 10 pieces baru mencapai 1 kilo. Oke, fine. Itu ringan. Dan itu secara teknis pasti akan membantu efektivitas pemain lah gitu kan. Ya, ringan, tidak memberatkan badan, tidak memberikan beban tambahan ke pemain begitu. Itu yang benar-benar kerasa gitu. Jangan pakai gimmick-gimmick yang wah gitu, yang tidak berguna begitu. Yang ketiga yang saya harap bisa diperbaiki dari periode sebelumnya adalah berupa stok nih Sobat Jersey. Oke, kalau stok ini ceritanya jadi agak panjang lagi gitu ya. Saya ingat ada kejadian waktu itu AFF 2020 ya, yang dilaksanakan di 2021, yang mana waktu itu ketika semifinal kita menang dari Singapura. Oke, saya ingat banget waktu itu saya bersama adik saya ke store yang di Jakarta Barat, di Ketapang, Ketapang, itulah namanya gitu, di Jakarta Barat gitu ya. Lalu ya udah, stoknya sudah bolong-bolong, intinya susah didapat waktu itu. Tentu ya, kalau kamu sudah pegang lisensi untuk timnas Indonesia, stoknya itu ya tidak boleh main-main begitu ya, karena jelas ada satu momentum apa saja, antusiasme dari masyarakat tuh akan membludak gitu, dan tentu pasti jadi ladang cuan untuk brand yang bersangkutan kan. Jadi kalau untuk stok jangan nanggung-nanggung, harus brand yang nanti memegang lisensi untuk aparel timnas itu harus jor-joran untuk stok, karena sudah pasti untung. Itu aja sih, tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu momentum aja kapan timnas berprestasi gitu. Belum lagi kalau kita berbicara soal stok gitu ya, waktu itu ketika saya mengejar sign dari Elkan Bagot, waktu itu saya ke hotel timnas di Mulia kalau nggak salah begitu ya. Selesai ngobrol-ngobrol, Bagot itu ngobrol dengan, waktu itu ada event tenis di Senayan juga, jadi dia ngobrol dengan atlet tenis, memunggungi saya begitu kan. Betapa terkejutnya, saya memantau ada 2 titik lubang di bagian belakang baju training dari Elkan Bagot. Seolah-olah saya tuh berpikir kayak, waduh, masa iya stoknya itu begini. Padahal kan ketika kita memakai brand lokal, stok untuk ke timnas juga harusnya lancar, harusnya ya udah, kalau udah bolong dikasih aja deh yang baru. Kenapa? Karena oke, fine kalau yang datang kayak saya gitu, yang memang datang dengan damai gitu ya, tanpa mencari masalah begitu, tentu akan bolong ya gitu. Tapi bagaimana kalau orang yang memang mau menjadikan ini sebuah masalah begitu, sudah pasti diungkit-ungkit. Jadi ya stok untuk pemain juga. Oke, selanjutnya hal keempat yang harus diperbaiki untuk brand yang nanti memegang lisensi timnas adalah perihal distribusi. Dari gosip-gosip yang beredar, ada beberapa brand yang mau masuk gitu ya. Untuk beberapa brand yang kita dengar-dengar nih, itu perihal distribusi saya kira masih harus diperbaiki, karena brand yang kita dengar-dengar itu ikut tender gitu ya, pendistribusiannya masih hanya di sekitar ibu kota DKI Jakarta nih Sobat Jersey. So ya, hal ini mengingatkan dengan Mills ketika awal-awal bekerja sama dengan PSSI, yang mana kala itu untuk distribusi hanya ada di store yang di Jakarta Barat dan melalui online begitu. Ya mungkin baru setahun 2 tahun terakhir lah, yang mana Mills itu melebarkan sayap. Ada store-nya di Bandung, ada store-nya kemarin di Semarang peresmian, dan sebulan, 2 bulan, 3 bulan lalu ada peresmian di Pekanbaru dan ada peresmian di Medan kalau aku nggak salah ingat gitu ya. Yang mana ya sebenarnya too late gitu, terlalu telat juga gitu di masa ini ketika sudah open tender segala macam, baru buka-buka ke sana sini. Jadi ya mungkin soal distribusi itu krusial juga, mengingat ya itu tadi di daerah-daerah banyak tentu yang antusiasmenya untuk beli jersey ini tinggi sekali, dan terkendala perihal ongkir gitu. Sebagai informasi gitu ya, ongkir kalau dulu saya tinggal masih di Medan begitu ya, di Kabupaten Asahan, itu ongkir dari Jakarta itu sampai Rp40.000. Kadang-kadang memang mikir-mikir kalau untuk beli jersey ketika saya lagi di kampung begitu ya. Dan misal kata dengan kondisi sekarang nih, sudah ada store yang Mills di Medan, di mana gitu, ongkir dari Medan ke kampung saya itu paling hanya sekitar maksimal 20.000 deh. Itu kan bayangkan biaya yang sudah dipotong untuk pengiriman gitu. Jadi ya untuk distribusi juga krusial. Siapapun yang nanti memegangnya harus siap-siap untuk perihal distribusi, terutama ke daerah-daerah nih Sobat Jersey, di luar pulau lah gitu.
Lalu poin yang kelima ya adalah perihal desain. Dari hasil pemikiran saya dan hasil ngobrol dengan salah satu teman dekat saya begitu ya, desain untuk dua jersey timnas edisi terakhir ini kurang Indonesia. Dan somehow saya setuju sekali dengan poin yang dijabarkan oleh teman saya. Katakan di sini kita punya jersey untuk 2020 nih. Sekilas dilihat memang terlalu kurang terasa Indonesianya gitu. Paling ini yang namanya pelukan Garuda yang di depan gitu ya. Well, itu sungguh teramat cringe begitu ya, dan pelukan Garuda gitu. Ada banyak negara di luar sana yang memakai burung sebagai simbol negara gitu. Katakan Polandia juga bisa memakai motif sayap gitu kan. Jadi ya itu tadi terlalu umum dan maksudnya kurang spesifik menggambarkan Indonesia gitu loh untuk desainnya. Begitu juga yang terjadi di baju edisi 2022 nih. Well, ya ini malah sebenarnya sih kalau dari saya pribadi untuk overall build segala macam saya suka. Hanya saya memang kalau desain kurang menggambarkan Indonesia nih. Jadi ya diharapkan ketika nanti brand yang menjadi penerusnya, entah itu Mills lagi, entah itu yang lainnya, desainnya bisa lebih Indonesia lagi, bisa lebih dieksplor lagi poin-poin apa yang memang mewakili Indonesia gitu. Dan masih nyambung dengan perihal desain gitu ya. Sebaiknya nanti fokus ke jersey home, away, dan kiper saja nih. Kenapa saya katakan begitu? Karena adanya jersey ini terlihat sekali nyari duitnya nih sobat jersey. Kenapa saya katakan begitu? Oke, mari kita balik ke jersey tahun 2020. Itu jarang dipakai. Dan ketika dipakai ada tragedi logo copot, bla bla bla, so on and so on begitu. Yang mana kalau dari sudut pandang saya begitu ya, jersey yang edisi 2020 itu seolah-olah tidak ada value-nya karena tidak pernah dipakai di ajang resmi. Lalu skip ke tahun 2022 nih sobat jersey. Well, ada jersey dipakai, tapi malah jersey away yang mohon direvisi nanti ya. Yang seingat saya belum pernah dipakai oleh tim senior yang putra nih di ajang resmi gitu ya. Di AFF kemarin juga seingat saya belum pernah. Jadi ya itu tadi, kehadiran jersey ini menjadi sebuah problem yang baru gitu. Oke, bukan berarti desainnya jelek, tapi ya itu tadi, mending fokus ke home, away, dan kiper, sehingga tidak ada desain yang mubazir, tidak ada yang nanti menjadi, ya kalau versi bahasa saya gitu, wah ini item yang digunakan untuk nyari duit gitu nih sobat jersey. Lalu selanjutnya adalah poin nomor 6, yaitu mengenai pengadaan item non-jersey. Maksudnya apa? Ya sesimpel berupa polo, berupa jaket tracksuit, berupa rain jacket, apapun itu. Karena jelas diversifikasi produknya itu akan membuat orang-orang lebih tertarik lagi nih sobat jersey. Kenapa? Ya ada loh di luar sana gitu ya yang mau dukung timnas tapi tidak mau pakai jersey ke stadionnya. Ya mungkin dia tidak suka sensasi bahan jersey ataupun ya mahal gitu kan. Ya itu tadi, pengadaan berupa polo shirt, katakan item kaos, katakan merchandise atau jaket-jaketan gitu yang desainnya apik, bahannya keren, dan tentunya harganya terjangkau. Itu menurut saya ya akan membuat brand yang nanti bekerja sama dengan PSSI akan semakin dicinta oleh supporter dan oleh kolektor. Lalu poin yang terakhir gitu ya, dan menurut saya ini poin yang mana akan menjadi teramat sangat kontroversi. Poin terakhir itu ya menurut saya gini. Oke, poin yang terakhir nomor 7 gitu menurut saya, yang mana ini juga cukup penting gitu ya. Semoga nanti ketika tendernya sudah selesai, brand mana yang akan bekerja dengan timnas sudah diputuskan gitu ya.
saya berharap desainer yang nanti ditunjuk oleh brand ini nanti di kontraknya itu ada klausul agar lebih menahan diri untuk berkomentar di sosial media apapun itu. Karena dari pantauan saya gitu ya, dan tentunya banyak pengalaman kolektor-kolektor lain di luar sana gitu ya, yang merasa enggan untuk membeli jersey karena komentar-komentar kontroversial dari desainer yang sekarang ini. Saya pribadi ada satu momen gitu ya, yang komentar di YouTube ketika dia di podcast gitu, yang menurut saya, wah kok begini ngomongnya gitu kan. Ya saya tetap beli sih gitu, karena jelas saya bikin konten gitu kan. Tapi saya ingat banget kontennya itu ketika ditanya, lu nyadar nggak ketika gue bikin giveaway gitu ya, ada banyak loh yang ikut, padahal di sosmed dia ngehina-hina desain lu. Ini komentar yang menurut saya bikin sakit hati gitu ya. Ya emang mereka pada beli gitu. Cuy. Agak apa ya, komentar-komentar yang kontroversi gitu kan nggak tahu ya. Kalau saya pribadi jadi desainer gitu, ya udah cukup ngedesain, saya nggak usah jadi juru nggak usah jadi bidang humas lagi begitu loh. Ada banyak teman-teman yang sebenarnya curhat ke saya gitu ya, mengenai komentar-komentar nyeleneh dari sang desainer saat ini begitu. Dan saya pribadi pun sudah diblok di sosial media saya, mau itu IG Koko Jersey, IG pribadi saya, Twitter Koko Jersey, Twitter pribadi saya, bahkan Facebook pribadi saya diblokir oleh yang bersangkutan begitu. Ya, padahal kan selama ini meskipun kalau saya ngomongin jelek, saya ngomong jelek ke desainnya, ke jersinya gitu, bukan ke personal dari sang desainer. Dan ya sekali lagi, apapun komentar yang keluar dari mulut saya menggunakan akun Koko Jersey itu ya udah profesional aja lah gitu. Ya kalau ketika saya ngomong jersey ini jelek gitu, jersey ini bahannya why, ya udah, yang saya singgung ya jersinya, bukan ke karyanya, bukan ke personal sang desainer. Jadi ya begitulah. Tapi ya pada akhirnya saya tidak bisa menghandle pikiran orang lain gitu ya. Biarlah apa yang terjadi. Saya pribadi sih nggak punya masalah dengan yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan punya masalah ya bodo amat lah begitu ya. Tapi kenapa poin ini jadi penting? Karena jelas ya itu tadi, ada beberapa teman yang curhat, wah gue jadi malas beli bro gara-gara si desainer melakukan komentar ini, gara-gara si desainer melakukan komentar itu. Well, saya beli sih ya, sudah ada tadi barangnya 2 gitu kan. Tapi ya pada akhirnya kalau untuk yang tidak yang level kehidupannya berkaitan dengan jersey itu di bawah saya gitu kan, jadinya malas beli gitu. Dan tentunya itu menjadi kerugian tersendiri untuk brand yang mana nanti bekerja sama dengan timnas jikalau ada bagian yang internalnya itu terlalu cerewet di sosmed. Itu sih pandangan saya. Dan ya itu dia tadi 7 poin yang menurut saya harus diperbaiki dari brand apapun, siapapun itu, mau Mills, mau siapapun tuh nanti yang bekerja sama dengan PSSI di periode selanjutnya. So, ya itu saja mungkin. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau pendapat berbeda, atau mau nambahin list yang tadi, monggo silahkan langsung saja ke kolom komentar. Kita diskusi di sana, kita bahas di sana, kita gontok-gontokan di sana kalau perlu. Jangan lupa untuk like video ini dan share agar semakin banyak lagi teman-teman kalian yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.